Kalau ada yang mengantuk, saya mau kasih doa biar Dena mengantuk, biar tidak mengantuk. Mau kan? Oh mau, berarti mengantuk kan? Saya kasih doa obat mengantuk. Mau? Mau? Ya, yang merasa mengantuk ikutin saya. Doa obat mengantuk. Ya, doa obat. Kalau cakarukdu bahasa sininya apa? Oh, cakarukdu. Oh, doa obat cakarukdu. Ya, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Cakarukdu mana nggak? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa apa itu? Saya tanya obatnya cakarukdu apa? Matindro itu? Nah, berarti saya nggak salah. Doa obat cakarukdu alias doa matindro. Sekali lagi, ibu mau tambah pahala tak? Mau tambah anak tak? Mau? Kalau bapak mau tambah benek tak? Oh mau Ya, yang mau tambah rizki, mau tambah pahala, mau tambah kebaikan, rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah apa? Dengan menebarkan salam. Langsung ini ya, langsung Ki. Karena Rasulullah mengatakan di dalam satu riwayat, ketika Rasulullah sedang tudang-tudang duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba datang seseorang mengucapkan Assalamualaikum. Lalu Rasulullah menjawab Waalaikumsalam, dan Rasulullah mengatakan kepada pemuda yang baru datang yang mengucapkan Assalamualaikum, Rasulullah mengatakan la asyrah, bagi tak 10 pahala dengan mengucapkan Assalamualaikum. Tidak lama kemudian pemuda kedua datang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, tambah warahmatullah. Pemuda itu pun tudang duduk, dan Rasulullah mengatakan kepada pemuda yang kedua tadi la ishrun, bagi tak 20 pahala dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Tidak lama kemudian angka pemuda ketiga datang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Lalu pemuda itu pun duduk, dan Rasulullah mengatakan kepada pemuda yang ketiga lak salasun, bagi tak 30 pahala dengan mengucapkan salam yang lengkap. Dari riwayat ini bisa kita ambil pelajaran. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum 10 pahala, ketika kita mengucapkan menjawab salam Waalaikumsalam warahmatullah 20 pahala, dan ketika kita mengucapkan atau menjawab salam Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, maka bagi kita 30 pahala. Mau kini tambah 30 pahala? Mau tidak? Madodong jawabnya. Mau tidak 30 pahala? Kalau disuruh pilih 30 pahala dengan 30 juta, pilih mana? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. 30 juta atau 30 pahala? Kok dua-duanya? Orang disuruh pilih. Pilih juta atau pahala? Bapak, juta atau pahala, Pak? Oh, juta, Bapak. Yang pilih 30 juta tidak perlu jawab salam saya. Dan itu pun depa manasa. Betul? Tapi yang pilih 30 pahala boleh jawab salam saya, dan itu manasa. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap yang Rasulullah ucapkan bukan berdasarkan hawa nafsu. Semua yang beliau ucapkan in huwa illa wahyu yuha, semata-mata berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mustahil beliau akan berdusta, pasti benar adanya. Salah satunya dengan apa? Dengan kita mengucapkan, menjawab Assalamualaikum warahmatullah. Kata Rasulullah, la salasun, bagi tak 30 pahala. Yuk, yang mau tambah 30 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah tambah Miki 30 pahala. Mudah-mudahan 30 jutanya menyusul. Oh, masih berharap Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur alladzi qala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, az-zakiruna waz-zakirat, sidang jamaah tazkiratul maut atau sidang jamaah taksiyah rahimakumullah. Berbicara kematian pastilah berbicara satu takdir Allah yang kita tidak tahu kapan itu terjadi, di mana itu terjadi, dan bagaimana itu terjadi. Kenapa? Karena kematian adalah rahasia Allah. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Allah mengingatkan kepada kita di dalam salah satu ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian semua wahai hamba-hambaku kepadaku dalam situasi kondisi apapun juga, senang, susah, sulit, bahagia, di atas, di bawah, fazkuruni, ingat Allah. Apapun peristiwa yang terjadi di dunia ini, sekali lagi ingat Allah. Lagi senang dapat nikmat, ingat Allah seraya bersyukur sehingga kita tidak lupa diri. Ketika susah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah, senantiasa diimbangi dengan kesabaran dan keikhlasan sehingga kita tidak mohon maaf, tidak merana, tidak terlalu sedih berlarut-larut. Kenapa? Ketika kita sudah ingat Allah, apapun yang terjadi di peristiwa di dunia ini akan kita terima dengan apa? Qanaah, menerima segala takdir Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu kematian. Senang, di atas ingat Allah, bersyukur. Alhamdulillah. Ibu, jujur lebih banyak mengucapkan alhamdulillahnya atau madarekenya? Oh, lebih banyak madarekenya. Lebih banyak alhamdulillahnya atau manoko-nokonya? Oh, manoko-nokonya. Kalau Bapak lebih banyak alhamdulillahnya atau mananananaknya, Pak? Alhamdulillah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan ucapan, bersyukur dengan perbuatan. Pun ketika kita sedang dibawa, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesulitan, dalam kesedihan, dalam duka cita, ingat Allah. Fazkuruni. Dan apa? Dan ketika kita kena musibah, Allah mengajarkan kita untuk berzikir istirja. Apa itu kalimat zikir istirja? Sering kita ucapkan tapi terkadang kita tidak tahu. Apa zikir basmalah? Tidak tahu padahal sering diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar. Astagfirullah atau astaga? Hah? Astagfirullah atau astaga? Astagfirullah. Kalau astaga bukan zikir, nggak dapat nilai pahala. Kalimat zikir takbir, Allahu Akbar. Kalimat zikir hauqalah,
La haula wala quwwata. Kalimat zikir istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kan tahu itu, cuma nggak tahu judul. Judulnya nggak tahu, namanya itu istirja, diambil dari kata roji'un, yang artinya semua kita kembalikan kepada Allah. Lisui, apa palisui, apa palisui, apa sih? Hah? Rewai, pokoknya kita kembalikan apa? Apa bahasa sininya apa? Pasule, apa pasule? Oh sule di sini kembali. Sule. Pasule dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya yang milik Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi dibaca oleh qari'ah kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, aku akan sedikit menguji kalian dengan sedikit ujian. Kenapa sedikit ujian dibandingkan dengan nikmat Allah? Ujian ini masih sedikit. Coba kita bayangkan begitu luas, begitu banyak berkah, anugerah, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat bisa mendengar, nikmat masih bisa melihat, nikmat masih bisa berbicara, nikmat bernafas. Coba kalau kita sakit, sesak napas, kita pakai oksigen, berapa satu tabung harus kita bayar untuk bisa kita bernafas? Tidak bayar, gratis. Belum lagi Allah kasih anugerah, berlimpah anugerah di lautan, di daratan, di pegunungan. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Angka diberikan rizki, malowang galung, malowang dara, megalak da bola, megalak da oto, megato bene. Tapi apa? Banyak orang yang diberikan nikmat, wa qalilum min ibadiyas syakur. Cek delak sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur, kata Allah. Tapi apa? Ada kalanya Allah tidak melulu kasih kenikmatan terus. Ada kalanya Allah kasih ujian. Untuk apa? Dilihat bagaimana kualitas keimanan kita kepada Allah. Maka apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Ada kalanya Allah ujian, Allah berikan ujian rasa takut. Mitau, cocok nih mitau. Mitau, takut apa? Takut gelap, takut tinggi, takut kehilangan. Kehilangan apa? Takut kehilangan jabatan, takut kehilangan harta, takut kehilangan keluarga, takut kehilangan suami. Ibu, takut kehilangan suami tak? Takut tidak? Oh takut. Kalau bapak takut kehilangan benek tak pak? Oh tidak. Mungkin yang jawab tidak degaga benena. Masya Allah. Atau yang kedua, yang jawab tidak mungkin angka becak. Nah, tahu becak bene cadangan. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Apa? Minal khawfi, ketika ada rasa takut itu ujian. Termasuk kita takut kehilangan keluarga kita yang kita sayangi, yang kita cintai. Ya Allah, bagaimana rasanya kalau berpisah dengan dia? Bagaimana cara mohon maaf? Bagaimana rasanya kalau kita mohon maaf sudah tidak bertemu dengan dia? Ini ujian. Kenapa? Karena memang apa yang ada di sekitar kita tania milik kita. Kita hanya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal khawfi wal ju', rasa lapar, rasa kekurangan, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsin, rasa kurang apa? Minal amwal, ada orang yang hidup di dunianya serba kekurangan, mau makan juga ya Allah susah sekali, harus bekerja membanting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang. Masya Allah, untuk apa? Dia bisa mendapatkan harta untuk bisa mencukupi kebutuhannya. Ini ujian dari Allah. Wal anfus, dan berkurangnya jiwa.
Kematian adalah berkurangnya anggota jiwa keluarga kita. Dan kata Allah, ini pun ujian. Kenapa? Agar kita bisa belajar dari kematian yang ada di sekitar kita. Belajar apa? Yang pertama, belajar ini kita kembalikan kepada Allah. Bahwa apa-apa yang kita cintai itu bukan milik kita sebenarnya. Yang kedua, Masya Allah, kita jangan bergantung kepada manusia. Ketika kita bergantung kepada manusia, maka siap-siaplah kita akan mengalami kekecewaan. Kenapa? Manusia serba terbatas. Tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang ketika Allah kasih ujian tadi, salah satu ujiannya tadi apa? Qalu, mereka dengan keyakinan mengatakan, inna lillahi, ya Allah, kami sadar bahwa sesungguhnya kami ini milik Allah. Diri kami sendiri milik Allah. Dari capakna biluak sampai capakna aje, tulang belulang, daging, saraf, urat, otot milik Allah. Bahkan hidup dan mati kita milik Allah. Kita baca setiap sholat doa kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku dan matiku milik Allah. Begitu juga dengan Alena, orang tua kita, almarhumah Puang Hajah Puang Sawiyah, milik Allah. Anak-anak, cucunya, menantunya sayang cinta kepada beliau. Keluarga besarnya cinta kepada beliau, sayang kepada beliau. Tapi apa? Sesayang-sayangnya kita, Tania milik ta, Alena milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah, apa yang di atas langit dan apa yang di perut bumi, itu milik Allah. Termasuk Alena milik Allah. Inna lillahi. Jadi yang milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan keluarga kita milik Allah. Anak-anak kita milik Allah. Orang tua kita milik Allah. Laki kita milik Bu. Suami kita milik siapa, Bu? Sekali lagi, suami kita milik. Kayaknya berat banget ibu jawab. Milik Allah, berat banget jawab. Milik Allah, Bu. Bukan milik tak. Jangan sekali-kali kita bilang, wahai suamiku, engkau milikku seutuhnya dan selama-lamanya. Jangan ada yang pernah mengambil dari sisiku. Kalau sudah kita merasa memiliki, maka siap-siaplah kita akan terlalu kecewa dan terlalu sakit. Kenapa? Karena merasa memiliki. Tanya milik tak. Milik Allah. Jadi yang milik Allah nanti akan pergi dari sisi kita. Entah diambil oleh Allah ataupun diambil sama pelakon. Milik Allah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Istri kita juga milik Allah, Pak. Jangan sekali-kali kita mohon maaf mengatakan istriku milikku. Mau aku apapun juga beneku, terserah aku karena aku yang punya. Oh, jangan, Pak. Jangan mentang-mentang Bapak sudah bayar uang penaik Mas Soli. Istriku milikku. Kenapa? Karena saya sudah bayar uang penaik. Karena di Sulawesi angka uang penaik. Di Rajang berapa uang penaiknya? 100 juta. Wah, Solia. Insya Allah. Makanya suami saya mohon maaf memperistri saya. Kenapa? Karena Tania orang Sulawesi. Mas Sempo degaga uang penaiknya. Saya orang Bogor, Jawa Barat. Jadi apa? Degaga uang penaiknya. Lakiku tidak perlu pakai uang penaik. Mas Sempo. Mas Sempo tapi bukan murahan. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tadi di Rajang 100 juta. Oh, Mas Solina.
Wah, habis sampai 500 juta. Makanya saya sering ngomong sama anak saya punya anak 3 ibu bapak, laki-laki, perempuan, laki-laki. Saya bilang sama anak laki-laki saya yang pertama, nanti cari istri jangan orang Sulawesi ya. Kenapa bunda? Mas Soli. Tapi saya bilang sama anak perempuan saya yang kedua, teh nanti cari suami orang Sulawesi ya. Kenapa bunda? Biar dapat uang penaik. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi itu ada rezekinya, kembali lagi. Jadi bukan karena itu kita merasa dia milikku, bukan karena kita sudah bayar uang penaik, bukan karena kita sudah beri mahar begitu mahal sehingga dia mengatakan dia milikku, aku apakan juga terserah saya. Bukan. Semua milik Allah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang ketika sabar, yang semua mengembalikan perkara kepada Allah seraya beristirja dengan segenap hati dan keyakinan, maka apa kata Allah? Mereka akan diberikan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Akan diberikan salawat, pertolongan, perlindungan, jaminan. Maka ibu yang sudah kehilangan suaminya, yang mana suaminya adalah tulang punggung keluarga kita, jangan berputus asa. Ya Allah, lakaiku meninggal dunia, siapa nanti yang menafkahkan saya? Karena dia tulang punggung saya. Yakinlah kepada Allah, ulaika alaihim salawat. Allah akan berikan jaminan hidup, bahkan mungkin akan lebih terjamin ketika mohon maaf suami sudah tidak ada. Kenapa? Karena Allah yang langsung menjamin kebutuhan kita, melindungi kita, dengan catatan kita ikhlas, tabah, dan selalu mengembalikan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Warahmah, akan diberikan rahmat, kasih sayang begitu banyak. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan diberikan kehidupan, diberikan petunjuk hidayah dari Allah sehingga hidup di dunia tidak akan pernah tersesat, selalu diarahkan ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang baik, sehingga menjadi orang-orang yang tidak tersesat di dunia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin hadirat, seberat apapun ujian kita, baik ujian apapun tadi, kematian, ujian kesulitan, ekonomi, ujian penyakit, semua kita kembalikan kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Lagi sakit, ambil hikmahnya. Sesungguhnya orang yang diberikan penyakit diberikan sarana untuk melondri dosa-dosa kita. Rasulullah berpesan, tidaklah umatku diberikan kesulitan, kesukaran, penyakit, bahkan hanya tertusuk duri saja, illa kafarallahu an sayyiatihim, melainkan dia dihapuskan, digugurkan dari segala kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau kita sakit, jangan madareke. Mapadilah da utukun deh kasih aja. Tapi apa? Alhamdulillah, mapedi utukku. Bisa enggak? Bisa enggak? Alhamdulillah, mapedi isiku. Kenapa? Laundry dosa-dosa kita. Mungkin dari gigi kita banyak dosa yang pernah kena kita ucapkan, sehingga apa? Allah kasih sakit nih, isi tak, sehingga apa? Di laundry, digugurkan dosa-dosa kita. Mapedi utut tak, mungkin ini pernah langkah kaki dilangkahkan ke tempat maksiat, sehingga apa? Allah kasih mapedi, untuk apa? Melondri dosa yang pernah dilakukan oleh kaki ini. Jadi apa? Kalau kita malasa, kalau kita mapedi, mulai sekarang ucapkan kira-kira bisa? Tapi jangan alhamdulillah, jangan pakai begitu. Alhamdulillah, mapedi utukku. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Itu apa? Sarana kita. Kenapa? Setiap apapun kesulitan, ketika kita selalu berbaik sangka, maka apa? Kesulitan itu akan dilewati begitu ringan. Begitu juga yang dialami oleh keluarga Haja Puang Sahawiyah. Masya Allah, kehilangan
duka cita, kesedihan dialami oleh keluarga. Tapi apa? Berbaik sangka kepada Allah, kembalikan kepada Allah, dan itu pun menjadi ladang pahala. Ya Allah, ini pasti yang terbaik untuk Alena, terbaik untuk kami yang ditinggalkan, sehingga insya Allah kami menjadi orang-orang yang lebih sabar, yang lebih ikhlas, yang lebih bertawakal kepadamu ya Allah. Sehingga apa? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memang, mohon maaf, kematian itu pasti datang kepada kita tanpa pandang bulu. Maka li nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjala. Jiwa tidak akan dimatikan oleh Allah illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Sehebat apapun dokter memvonis umur tak tinggal 2 bulan, umur tak tinggal 1 bulan, tapi Allah al-muhyi wal mumit, yang menghidupkan dan mematikan, belum menakdirkan, tidak akan pernah terjadi. Illa biiznillah kitaban muajjala, yang semua sudah ada jadwalnya masing-masing. Angka jadwalnya 70 tahun, angka jadwalnya 80 tahun, angka jadwalnya 100 tahun. Alena berapa tahun? Hah? Berapa? 60 lebih? Berapa? Ya pokoknya segitulah. Hah? 59. Oh berarti ya termasuk ini ya, masih muda. Padahal Megam yang lebih matua daripada Alena. Kenapa bukan yang matua Mijolo? Awe. Masya Allah. Ya ini kitab muajjada, ada jadwalnya masing-masing. Masya Allah. Bahkan di dalam kitab Daqaiqul Ahbar, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan sebuah pohon di Sidratul Muntaha, di bawah arusnya Allah. Nama pohonnya Sidratul Muntaha, yang nama pohonnya ini beluasnya baina sama wal ard, antara langit dan bumi. Pohon ini punya daun. Apa bahasa rajangnya daun? Oh daun toh. Angka daunnya, yang mana daunnya ini jumlahnya sejumlah manusia akan diciptakan oleh Allah. Loh, apa hubungannya daun yang ada di pohon Sidratul Muntaha dengan jumlah manusia yang akan diciptakan oleh Allah? Karena ternyata hubungannya, setiap satu daun itu untuk jatah nyawa manusia. Jadi sudah tertulis nama tak di situ. Angka asak tak. Ada Siti Romlah BTN Carawali Pindrang, meninggal 150 tahun misalkan. Contoh, jangan protes, contoh. Termasuk Alena Haja Puang Sahawiyah, umur 59 tahun, rajam. Itu ada termasuk angka asak tak semua tertulis di daun tersebut. Tapi daun yang tertulis nama tak itu di pohon itu tidak selamanya ada di pohon. Nanti sewaktu-waktu akan gugur. Tadanna, cocok tadanna. Kapan itu tadanna jatuh gugur? 40 hari sebelum menghembuskan nafas terakhir kita. Jadi Alena termasuk 40 hari kemarin sebelum menghembuskan nafas terakhir, daun yang tertulis namanya jatuhnya di mana? Di hadapan malaikat pencabut nyawa alias malaikat Izra. Dan salah satu tandanya di dalam kitab tersebut, kalau daun yang tertulis nama tak jatuh, artinya sisa 40 hari kita hidup di dunia. Salah satu tandanya posisi orang tersebut bergetar berdenyut. Coba lihat posita Bu. Periksa nih posita ya. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Itu ada jadwalnya masing-masing. Saya kalau ceramah taksiyah selalu bertanya memang usianya almarhum berapa, almarhumah. Selama saya keliling ceramah taksiyah, saya pegang rekor 3 yang paling panjang umurnya. Yang nomor 3 di Bilajeng, Batu Lapak. Meninggal umurnya 135 tahun. Juara 3. Juara 2 di Bojo, Kabupaten Baru. Bapak-bapak. Meninggal usianya 143 tahun. Angka anakna, apokna, apo utukna, angka to, apo kaci-kaci, apakah? Hah? Apo jarum peang, apa? Ya pokoknya anak, cucu, cicit, anaknya cicit. Cocok nih kak? Anak, apo utu, apo kaci-kaci. Saking panjangnya 143 tahun.
Dan kebetulan itu kata keluarganya, Ustazah, beliau ini Masya Allah keluarga besar. Oh iya, karena memang mohon maaf Ustazah, almarhum Benina 4. Oh, 4 Pak Benina, 4 Pak, 4 Benina Pak, 4. Jadi kalau Bapak melo malampe umur tak pamegai amalakta benekta amalakta tania benekta. Masya Allah. Dan yang pertama di Lapa-Lapa Supa. Berapa meninggalnya? 153 tahun. Ini yang paling panjang umurnya. Di Rajab mudah-mudahan nanti ada yang sampai 200 tahun. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. 110 baru kemarin saya kurang lebih 1 bulan meninggal di mana ya? Di Supa, 110 tahun. Masya Allah, 110 tahun itu ada 5 orang saya selamat-selamat. Dari lintas kabupaten, lintas provinsi, itu rekod yang paling panjang. Mudah-mudahan di Rajang ada sampai 200 tahun. Yang penting 200 tahun malampe umur tak diisi dengan amal soleh. Percuma malampe umur tak tapi degaga amal tak. Oh, hanya dosa saja. Masya Allah, maka semakin bertambah umur tak, maka bertambah dosa tak. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, walaupun hidup banyak hartanya kalau tak sedekah, sudah makutu maseke to makutu mabor ro macing masek mapediat masiriat mango angka mana itu penyakit hati. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Inilah penyakit hati yang akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, kita yang masih diberikan umur yang kita tidak tahu umur kita sampai kapan, maka ayo isi sisa-sisa umur tak, sisa-sisa kehidupan kita. Apakah baja, sangadi, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita giliran menyusul alena almarhum. Wallahu a'lam bishawab. Bu, bisa jadi malaikat Israel sudah nunggu di depan rumah tak. Bisa jadi malaikat Israel sudah nunggu di dalam kamar mandi kita. Bisa jadi malaikat Israel sudah nunggu di depan rumah yang akan kita lewati. Bisa jadi malaikat Israel sudah nunggu di jalanan yang akan kita lewati nanti ketika kita pulang dari sini. Wallahu a'lam bishawab. Yang masih muda jangan pernah berkata, malolo mo pakai iya, magala mo pakai iya. Masih panjang. Oh, banyak contoh orang meninggal dalam keadaan umur usia masih muda. Betul? Ya. Karena tadi kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. 24 jam kita harus siap siaga dengan yang namanya kematian. Ibu bapak siap? Siap pak? Ibu? Ayo madodong siap. Ibu siap bu? Kapanpun juga siap? Sebentar malam siap? Mudah-mudahan yang jawab siap didengar oleh malaikat pencabut nyawa. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, ibu manfaatkan waktu kita, apalagi di bulan Zulhijjah ini. Kita sudah masuk tanggal berapa Zulhijjah ini? Tanggal 5. Besok insya Allah sudah 6 Zulhijjah. Kata Rasulullah, tidaklah ada waktu yang paling amalan-amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pahalanya berlipat ganda, melainkan amalan soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah. Apalagi nanti ketika tanggal 9 Zulhijjah, ketika orang yang menunaikan ibadah haji saudara kita wukuf di Arafah, maka kita yang tidak menunaikan ibadah haji disunnahkan untuk berpuasa, namanya puasa Arafah. Karena di waktu itulah, di tanggal 9 Zulhijjah itulah, mohon maaf, tidak ada dosa yang paling banyak Allah ampunkan melainkan di tanggal 9 Zulhijjah tersebut. Masya Allah, mudah-mudahan dengan puasa, karena kita tidak menunaikan ibadah haji, kita berpuasa di bulan, di tanggal 9 Zulhijjah,
dosa-dosa kita diampunkan begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Kita sudah DP. Kenapa? 2 tahun dosa Allah akan ampunkan. 1 tahun dosa yang telah lalu dan 1 tahun dosa yang akan datang. Hanya 1 hari kita berpuasa. Masya Allah. Kalau bisa. Karena di Indonesia lebarannya hari Kamis tanggal 29, maka apa? Kita puasa sunnah Arafahnya di hari Rabu. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu haram hukumnya berpuasa ya. Tidak boleh, namanya hari Tasyrik. Hari Tasyrik 10 Zulhijjah hari Idul Adha, 11, 12, 13 hari Tasyrik haram hukumnya berpuasa. Maka nanti selesai hari Tasyrik boleh kita berpuasa lagi, puasa sunnah dan sebagainya. Kenapa? Karena itu adalah sarana kita untuk apa? Untuk kita memakan daging kurban. Maka nggak boleh puasa, makan miki daging sepuasnya. Yang penting aja nak kolesterol. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Apalagi yang bisa kita kerjakan di bulan Zulhijjah ini? Perbanyak amal soleh, perbanyak bersumpah jangta, perbanyak kita baca Quran, perbanyak kita berzikir, perbanyak kita bersedekah. Kenapa? Karena amalan-amalan soleh yang kita kerjakan di awal-awal tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, itulah amalan soleh yang paling amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mungkin kemarin maksud tu imam pusing pajama beri jama. Ayo beri jama. Pak. Laki-laki yang hebat, laki-laki yang kuat, laki-laki yang soleh adalah laki-laki yang sholatnya memberi jama di masjid. Itu tanda laki-laki yang soleh. Laki-laki yang sholatnya di rumah apalagi tidak musung pajang adalah laki-laki soleh. Kok amin? Masya Allah, ayolah kita makmurkan masjid kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Masa tunggu sampai matoa? Belum tentu umur kita sampai matoa. Rasulullah berpesan kepada kita, Allah suka kepada orang tua yang rajin ibadah. Jadi kalau angka matoa, rajin memberi jama, rajin beribadah, Allah suka, Allah cinta. Tapi Allah jauh lebih cinta dan suka kepada anak muda yang rajin ibadahnya. Jadi kalau angka malolo mopa, magala mopa, gagah mopa, dia sudah rajin ke masjid, Allah lebih mencintai dia daripada orang tua yang batuk-batuk pergi ke masjid. Allah suka, tapi Allah lebih suka yang gagah sudah rajin ke masjid. Apalagi di sapnya barisan ke depan. Masya Allah. Ini mah terkadang, mohon maaf, yang barisan ke depan yang sudah matoa batuk manang. Satu terpaksa imamnya juga batuk-batuk. Kenapa? Tertular. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Makanya apa? Ayo yang masih kuat, ayo kita makmurkan masjid, ayo kita ramaikan masjid. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Sebaliknya, Allah benci, Allah tidak suka kepada anak muda yang rajin maksiat. Kalau ada anak muda rajin maksiat, mohon maaf, berjudi, huru hara, mabuk-mabukan, Allah benci, Allah tidak suka. Tapi Allah jauh lebih benci kepada orang tua yang rajin maksiat. Kalau ada orang muda masih maksiat, ya masih jiwa muda tapi matoa, ya Allah main judi. Untung gak ada yang main judi, digagam itu. Tidak ada. Yang rajin main judi, ya Allah, bukannya berzikir, duduk bersila, astagfirullah, minta istighfar, minta ampun kepada Allah, mana main judi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Ayo ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, yang ibadahnya kita mungkin masih malas-malasan, musung pajang, tak masih bolong-bolong, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Ini gagah musung pajangna. Ya Allah, alasannya merepah magalung, merepah madara, merepah manasu, merepah masaring, merepah mapaboting, merepah magosok, magosip. Mereka di sini mau gosip, Bu. Halo.
Ya Allah ya Rahman ya Karim. Tiga agama musung pajang na yang salat aja belum tentu diterima, apalagi yang dia musung pajang. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Maka dari itu ibu bapak hadirin hadir, ayo kita jaga hablum minallah, kita jaga hablum minan nas. Kalau sudah mohon maaf seperti Alena almarhum menjadi penghuni alam kubur, dia gagal lagi kesempatan untuk kita beramal. Karena orang yang meninggal dunia, Rasulullah mengatakan dialah al-mustarih atau al-mustarihah. Kenapa dikatakan al-mustarih? Orang yang sudah meninggal dunia karena dia sudah beristirahat. Istirahat dari apa? Dari segala aktivitas ibadah. Kita yang masih hidup harus terus berusaha, harus terus kita bergerak. Tapi orang yang sudah meninggal dunia, al-mustarih, orang yang sudah istirahat. Kalau sudah istirahat, tidak ada lagi amalan-amalan yang kerjakan, tidak ada lagi kesempatan dia untuk bisa mendapatkan pundi-pundi pahala. Nah, kita yang masih magalo mofa, yang masih kuat mofa, yang masih hidup, ayo kita optimalkan, kita maksimalkan sisa-sisa kehidupan kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah berpesan, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas? Man aqyasul mu'minin? Rasulullah mengatakan, aqyasul mu'minin aksaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling maca, yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum istidadan ba'dahu, dan orang yang paling makanja adalah orang yang cerdas adalah orang yang terus mempersiapkan bekal yang baik untuk menuju kematian, dan setelah kematian dialah orang yang paling cerdas. Ayo, jadilah orang-orang yang cerdas, yang selalu ingat dengan kematian dan selalu mempersiapkan kematian itu dengan amal ibadah kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu sekalian, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ketakwaan Alena almarhumah pun akan menjadi bekal beliau sekarang berada di alam kuburnya, yang sedang mempertanggungjawabkan di hadapan malaikat Munkar dan Nakir, ya Allah, tentang kehidupan di dunianya, sehingga amalan-amalan bisa beliau jadikan untuk menjadi pembela. Dan kita yang masih hidup masih mempersiapkan pengacara-pengacara untuk kita di alam kubur kita. Loh, apa? Kok kita butuh pengacara? Butuh. Nanti di alam kubur kita butuh pengacara. Tapi pengacaranya bukan Hotman Paris, Hutapea yang pakai cincin begitu, bukan. Tetapi pengacara kita adalah amalan-amalan kita sendiri. Salat akan menjadi pembela kita dari arah kepala kita. Puasa, sedekah, zakat, infak akan menjadi pembela dari arah kanan kita. Puasa sunnah wajib kita akan membela dari arah kiri kita. Sedekah, haji dan umrah, silaturahmi, haji dan umrah akan menjadi pembela pengacara kita dari arah bawah kita. Ayo persiapkan pembela dari berbagai sudut kehidupan kita, sudut kanan, atas, bawah, kiri, untuk agar menjadi pembela kita, menjadi pengacara kita, sehingga nanti di hadapan malaikat Munkar dan Nakir bisa kita atasi bersama-sama. Yang menjadi pembela kita adalah amalan-amalan ibadah kita, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua ditakdirkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Yang salah mutlak datang dari pribadi saya. Kalau ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.